Daijahao, Ciao Jinzhen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan ngebahas satu buku baru lagi. Judul bukunya adalah Tao Te Ching, Wisdom of Lao Tzu. Ini ditulis oleh si Andrew Huang. Oke. Sebelum kita masuk ke babnya yang pertama, teman-teman, kita lihat dulu nih pendahuluan dari buku ini. Di buku ini dia sedikit menulis bahwa sejak 2500 tahun yang lalu itu kebudayaan tradisional di Tiongkok itu dipengaruhi oleh 3 ajaran yang besar. Ajaran pertama itu adalah Taoisme, itu dibawa oleh Lao Tzu. Ajaran kedua adalah Konfusianisme, itu dibawa oleh Confucius. Dan ajaran yang ketiga adalah Buddhisme, dibawa oleh Siddhartha Gautama atau si Buddha Sakyamuni. Oke. Nah, di sini di buku ini di Tao Te Ching Wisdom by Lao Tzu ini, Wisdom of Lao Tzu ini, kita bakal fokusin ngebahas tentang Taoisme sebagai sebuah filosofi. Kita nggak bakal ngebahas mengenai Taoisme sebagai sebuah agama. Jadi kita bakal lebih ngelihat tentang wisdom of si Lao Tzu ini sendiri ketimbang hal-hal yang lebih terkait dengan rituals agama Taoisme itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya Tao Te Ching ini apa, Tao ini apa, dan sebagainya. Nah, di awal buku ini juga diberitahukan kepada kita bahwa kata Tao itu artinya jalan atau kebenaran. Sementara untuk kata De artinya kebijakan atau akhlak atau moral. Dan kata Ching sendiri itu artinya kitab. Jadi kalau kita mau diartikan menurut si Andrew Huang ini ya, Tao Te Ching ini adalah kitab atau ajaran yang mengajarkan tentang jalan kebenaran dan juga kebajikan, kurang lebih seperti itu. Untuk kita ketahui juga bahwa sebenarnya kitab Tao sama Te ini merupakan 2 kitab yang berbeda, tapi kemudian dijadikan satu menjadi Tao Te Ching, seperti itu. Nah, untuk Tao sendiri ini si Lao Tzu itu dia membagi atas 3 jenis Tao. Yang pertama adalah Tao dari langit, yang kedua adalah Tao dari bumi, dan yang ketiga adalah Tao dari manusia. Oke. Itu sekilas tentang perkenalan mengenai Tao Te Ching Wisdom of Lao Tzu itu sendiri. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke babnya yang pertama. Bab yang pertama dari buku ini dia bercerita mengenai doa dan juga nama. Nah, di sini dia mulai dengan mengatakan bahwa di alam semesta ini ada hadir satu kebenaran yang absolut. Ada hadir satu kebenaran yang absolut. Kebenaran ini dia nggak bisa terucap oleh kata-kata, dia nggak bisa digambarin oleh akal manusia yang terbatas ini, dan dia nggak bisa diketahui juga oleh manusia. Tapi si Lao Tzu ini menganggap ada sesuatu kebenaran absolut itu. Kebenaran absolut ini dia sebut sebagai Sang Pencipta Agung, atau juga disebut sebagai hukum alam. Jadi si Lao Tzu sendiri menyatakan bahwa even orang jenius pun itu nggak bisa nggak bisa mendefinisikan bentuk rupa dari si Pencipta Agung atau hukum alam ini sendiri. Jadi dia juga mengatakan bahwa mungkin ada komunitas komunitas tertentu yang menerjemahkan rupa dari si Sang Pencipta alam semesta ini. Tapi kemudian Lao Tzu mengatakan bahwa itu semua hanya tafsiran dari masing-masing komunitas tertentu terhadap apa yang mereka pikir sebagai pencipta alam semesta itu, yang pada dasarnya menurut Lao Tzu gak ada manusia yang dengan pemikiran terbatas ini bisa menggambarkan secara jelas tentang Sang Pencipta alam semesta itu yang sifatnya itu gak terbatas. Oke, itu hal yang pertama tentang kehadiran kebenaran absolut Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua, si Lao Tzu juga berbicara mengenai hubungan antara Wu dan You. Jadi U itu artinya tidak ada dan You artinya ada. Jadi apa hubungan tidak ada U dan You?
nggak dan ada. Nah, di sini si Lao Tse ini dia menjelaskan bahwa uh, segala sesuatu itu dari kosong melompong nggak ada apa-apa, kemudian baru uh, lahirlah sesuatu. Di sini dia kasih tahu bahwa pada awalnya itu even langit dan bumi itu berasal dari jadi langit dan bumi itu berasal dari tadi yang kosong, nggak ada apa-apa itu. Jadi U tadi juga diartikan dalam bahasanya ada satu lagi aku lupa, itu jadi maknanya kosong melompong itu tadi kosong. Oke. Jadi nah, jadi dari penciptaan langit dan bumi yang dari yang tidak ada itu menjadi langit dan bumi, kemudian dilahirkanlah ini seperti yang ditulis di buku ini ya. Dilahirkanlah angka I, angka 1. Kemudian setelah angka 1 dilahirkan lagi angka angka 2. Nah, setelah angka 2 ini dilahirkan, itu muncullah dua kutub yang disebut dengan yin dan yang. Nanti kita lihat setelah ini yin dan yang itu apa. Nah, setelah dua kutub yin dan yang ini terbentuklah angka san 3 dan seterusnya, berlanjut seterusnya dan seterusnya, sehingga menghasilkan alam semesta ini. Jadi si Lao Tse ingin mengatakan bahwa semua itu bermulai dari sedikit demi sedikit dulu, baru menjadi sesuatu yang banyak. Si Lao Tse juga mengatakan bahwa You itu yang ada itu dia adalah sebagai ibunda yang melahirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oke, kita balik lagi ke prinsip filosofi yin and yang tadi ya. Nah, yin dan yang ini pada dasarnya adalah dua hal yang berlawanan tetapi saling terkait dan saling membutuhkan. Jadi awal muncul yin dan yang ini adalah dari pengamatan para filsuf zaman dulu tentang bumi yang berputar, kemudian ada terang dan juga ada yang gelap. Terang itu dinamakan yang, sementara gelap terang atau siang itu dinamakan yang, sementara untuk malam atau gelap itu dinamakan yin. Jadi intinya yin dan yang ini adalah dua sisi yang berbeda, namun mereka saling terikat dan saling membutuhkan, entah itu gelap atau terang, sedih atau senang, atau ya hitam atau putih, sakit atau bahagia, kurang lebih hal seperti itu, panjang atau pendek dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lambang dari yin dan yang itu adalah, aku coba tunjukin di buku ini ada nggak ya? Ya, di buku ini ada lambang dari yin dan yang. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat bahwa itu ada warna hitam sama warna putih. Kemudian ada juga titik hitam di putih dan titik putih di hitam. Nah, di sini untuk dua warna yang berbeda itu sendiri, kita lihat bahwa porsinya itu sama besar ya, sama besar. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa adanya harmoni gitu antara dua kutub ini yang saling berlawanan tapi berhubungan dan saling membutuhkan. Ada terjalin harmoni, keselarasan. Dilihat dari gambar hitam, warna hitam dan putih yang terbagi secara merata ya, dengan ya proporsi yang merata. Kemudian juga di situ kita bisa lihat bahwa ada dua titik ya, di hitam ada titik putih, di putih ada titik hitam. Jadi maknanya adalah bahwa sebenarnya menurut aku kurang tahu pasti untuk yin dan yang ini ditemukannya by Lao Tse, tapi di sini cuma dibilang para filsuf Tiongkok zaman dulu sih. Jadi kemungkinan sih bukan by Lao Tse, ini sekedar mendukung
sekedar mendukung ilmunya si Lao Tzu aja menurut aku ya. Jadi tapi ntar teman-teman coba pastikan kembali. Jadi di dua titik itu menggambarkan bahwa nggak ada yang mutlak gitu loh. Di hitam itu ada putihnya, di putih itu ada hitamnya. Jadi nggak ada yang 100% hitam, nggak ada yang 100% putih di dunia ini. Nggak ada yang namanya sempurna. Jadi segala sesuatu itu relatif. Contohnya adalah misalnya kalau orang yang pengen diet ngelihat makanan itu, wah dia pasti akan sangat nggak suka, dia menjauh. Tapi bagi orang yang kelaparan, orang yang sedang menderita kelaparan, makanan itu adalah segala-galanya buat dia. Atau contoh lainnya adalah bahwa misalnya kalau tentara itu membunuh untuk mempertahankan negaranya, mungkin ada yang bilang bahwa wah itu membunuh itu nggak boleh gini dan gitu. Tapi si tentara itu ya bagi dia membunuh itu boleh karena dia mempertahankan tanah air dia. Nah, jadi intinya adalah nggak ada yang benar-benar 100% benar atau 100% salah. Semua itu relatif dimana kita dan bagaimana kita melihatnya itu. Nah, satu hal menarik yang dikasih tahu si Andrew Wang lewat interpretasinya atas Wisdom of Lao Tzu ini. Di sini juga dia menulis bahwa nama atau julukan yang diberikan kepada seseorang hari ini belum tentu akan sama seterusnya, karena pasti akan berubah-ubah. Dia kasih contohnya adalah bahwa bagaimana seorang yang hari ini mungkin dianggap pahlawan, tapi esoknya itu udah dianggap pengkhianat, seperti itu. Terus di sini juga dijelasin bahwa Lao Tzu ini dia mengatakan bahwa sebenarnya di dunia itu nggak ada jalan setapak ya, jalan setapak. Tetapi ada satu bidang tanah yang orang melewati terus, dan akhirnya bidang itulah tercipta satu jalan, dan orang menyebutnya itu adalah jalan. Nah, di sini dia juga coba mengatakan bahwa ini aku baca langsung ya teman-teman. Semua yang ada di dunia ini awalnya tidak memiliki nama. Karena teriakan orang kesana kemari, lama-kelamaan lahirlah sebuah nama. Jadi awalnya emang nggak ada nama, tapi kemudian karena karena satu kebiasaan dibentuk dan orang mulai menamai itu, jadilah orang lain pun ikut menyebut hal itu sebagai sesuatu itu. Jadi inti dari yang barusan aku jelasin itu, yang bahwa nama yang kita berikan hari ini itu nggak pasti. Esok harinya adalah balik lagi bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang absolut, terlepas dari si pencipta itu. Karena si pencipta alam semesta, ntar kita lihat bahwa dia itu nggak takluk di bawah filosofi hukum yin dan yang ini. Jadi hukum yin dan yang itu yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu bersifat relatif. Di sini si Lao Tzu juga bilang yang sama, bahwa sesuatu itu sebenarnya bersifat relatif, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung dari mana kita ngelihat hal tersebut aja. Oke. Teman-teman, untuk hari ini kita cukup sampai bab 1 dulu. Besok kita akan cover beberapa bab karena bukunya per babnya cukup tipis ya, dan memang cukup menyenangkan untuk dibahas. Terima kasih teman-teman. Xie xie ni men.